Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Saya Wanasari kembali hadir dalam tayangan Coffee Break. Pemirsa, sejak pandemi melanda dunia hingga saat ini belum ditemukan obat yang ampuh untuk menangani virus corona 19 atau COVID-19. Tetapi ada berbagai cara yang bisa dilakukan oleh masyarakat sesuai dengan anjuran pemerintah. Salah satunya yaitu vaksinasi, kemudian menjaga jarak, pola hidup yang sehat, serta menerapkan protokol-protokol kesehatan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Dan ada juga salah satu solusi lainnya yang biasa ataupun yang bisa dilakukan oleh masyarakat, salah satunya yaitu dengan mengkonsumsi herbal ataupun tanaman-tanaman tradisional yang biasa dijadikan sebagai obat tambahan. Nah, untuk membahas tentang tema ini, saya sudah memegang brosur. Pemirsa, brosur ini berisi tentang tanaman-tanaman tradisional ataupun herbal yang nantinya akan saya bahas bersama dua narasumber saya yang sudah hadir di sini. Ada Dr. Sarifah Zakia MKes dari selaku Kepala Seksi Pelayanan Kesehatan Primer dan Tradisional Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara. Ibu, apa kabar? Sehat, baik Bu. Selamat pagi Bu Wanda. Ya, dan yang kedua ada Dr. Umar Zain selaku Ketua Sentra Pengembangan dan Penerapan Pengobatan Tradisional SP3T. Dokter, apa kabar? Alhamdulillah sehat. Nah, pertama saya mau ke Ibu Sarifah dulu. Bu, secara umum Sumatera Utara ini kan sudah turun level ya Bu ya, sehingga aktivitas sosial sudah mulai dibuka secara bertahap. Sesungguhnya Bu, amatan ataupun data dari pemerintah Provinsi Sumatera Utara, bagaimana sih kondisi COVID di Sumut Bu? Jadi kondisi COVID di Sumatera Utara saat ini memang sudah sangat jauh menurun ya. Kita sudah dilihat dari pasien yang aktif itu sudah hampir sangat-sangat sudah minimal turun dan sudah landai lah ya kan. Tapi dengan begitu pun kita harapkan juga ya segala lapisan pemerintah, masyarakat dan kita semua untuk tetap mematuhi protokol kesehatan ya kan, agar jangan terjadi lagi pelonjakan kasus COVID. Dengan turunnya kasus COVID ini kan berarti kita juga tetap harus mematuhi prokes ya kan, di mana kita ketahui sekarang ini masyarakat juga masih belum mematuhi prokes yang sebagaimana seharusnya. Jadi memang anjuran kami, walaupun turun angka positif ini turun, dia dapat ditinjau dari keterisian tempat tidur rumah sakit juga sudah mulai menurun ya. Jadi kami berharap sebagai pemerintah dari Dinas Kesehatan ya, kalau bisa prokes tetap dijalankan. Nah, kalau tadi Ibu katakan bahwa banyak masyarakat yang beraktivitas di luar dengan tidak mematuhi protokol kesehatan, kira-kira bagaimana Bu kemudian sinergi yang dibangun dengan Satgas COVID untuk terus mensosialisasikan kepada masyarakat untuk mematuhi protokol? Kita dengan masyarakat kalau bisa tetap dari bidang kita promosi kesehatan ya, tetap mensosialisasikan ke tempat perkumpulan, ke pasar-pasar, tetap sosialisasi apa yang namanya prokes itu harus tetap dipakai walaupun COVID ini sudah landai. Itu tetap diharapkan. Jadi kerjasama sama, jadi ini sebenarnya kerja keras dari Bapak Gubernur dan Pak Wagub ya, dengan Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara melalui Satgas COVID itulah bagaimana semua terlibat dalam penurunan angka COVID ini. Jadi sosialisasi tetap dilakukan ke masyarakat. Oke, baik Bu Sarifah, salah satu yang menarik dari provinsi kita ini adalah menggunakan tanaman herbal yang kemudian kemarin sudah diresmikan oleh pemerintah yang diinisiasi oleh Wakil Gubernur Sumut, Bapak Musara Jeksah, untuk dikembangkan sebagai salah satu cara untuk menjaga imunitas tubuh. Nah, sejauh ini Bu, bagaimana sih analisa Dinas Kesehatan hingga memutuskan untuk menggunakan tanaman herbal sebagai daya tahan imunitas tubuh Bu? Jadi begini, kita juga kemarin kerja keras dari inisiasi Pak Wagub ya, mengharapkan bagaimana Dinas Kesehatan ini bisa membuat suatu terobosan yang memang sih sebenarnya sudah ada ya kan, tapi Pak Wagub maunya ini lebih ditingkatkan penggunaan daripada tanaman herbal ini untuk digunakan di masyarakat banyak. Dengan cara begitu mungkin daya tahan tubuh akan meningkat. Itu harapan dari Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara. Dan dengan begitu juga diharapkan mungkin dapat meningkatkan perekonomian
masyarakat. Itu yang kita harapkan. Khususnya menengah ke bawah ya Bu? Khususnya menengah ke bawah. Oke, saya mau ke Dokter Umarzin. Ini menarik sekali Dok. Secara medis, kira-kira apa sih manfaat tanaman herbal sehingga bisa diklaim untuk menjaga imunitas tubuh? Ya, terima kasih. Sebenarnya Indonesia sangat kaya dengan tanaman obat asli Indonesia ya. Dan itu telah digunakan sejak zaman dahulu secara turun-temurun oleh nenek moyang kita. Sampai saat ini. Yang kita kenal sebenarnya banyak berupa jamu. Kemudian dari bukti itu menyatakan bukti empiris bahwasanya tanaman-tanaman obat asli Indonesia ini adalah aman digunakan. Walaupun pada zaman dahulu belum dapat diketahui manfaat langsung terhadap sesuatu penyakit. Nah, sekarang dengan berkembangnya teknologi dan juga makin banyaknya para ahli, para pakar di perguruan tinggi melakukan penelitian-penelitian tanaman obat ini, sehingga beberapa dari tanaman obat ini sudah diketahui khasiatnya untuk penyakit tertentu. Namun secara umum tanaman obat tradisional ini digunakan oleh masyarakat untuk menjaga kesehatan. Salah satu daripada manfaat obat-obatan itu adalah dia bersifat antioksidan dan dia bersifat imunomodulator dan secara umum dikatakan meningkatkan daya tahan tubuh. Dalam hal ini untuk berbagai infeksi termasuklah COVID-19. Nah, seberapa urgentkah Dok ini dilakukan sehingga pemerintah Provinsi Sumatera Utara berkomitmen untuk mengembangkan tanaman herbal ini menjadi salah satu cara untuk meningkatkan imunitas tubuh? Inisiatif pemerintah Provinsi Sumatera Utara untuk mengangkat kembali penggunaan tanaman obat ini dan mensosialisasikannya kepada masyarakat melalui Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara itu sangat tepat karena masyarakat sudah akrab dengan beberapa jenis tanaman obat dan sudah biasa menggunakannya, dibantu oleh Dinas Kesehatan dan beberapa pakar di bidang tanaman obat, maka Dinas Kesehatan akan menyusun, telah menyusun berbagai formula yang bisa digunakan oleh masyarakat, baik dibuat sendiri maupun dibeli untuk digunakan sehari-hari sebagai upaya untuk menjaga kesehatan. Baik. Pemirsa, mungkin Anda tidak asing nanti tanaman herbal apa saja yang barangkali ada di sekitar rumah Anda yang ternyata bisa dikonsumsi menjadi satu upaya untuk meningkatkan imunitas tubuh nanti ya. Kami akan bahas setelah pesan-pesan berikut. Coffee Break akan kembali sesaat lagi. Sekarang ini tuh banyak orang meninggal, sedangkan usia mereka itu masih muda. Dan sebagian besar disebabkan oleh penyakit tidak menular seperti stroke, jantung, dan kanker. Lalu bagaimana pencegahannya, Bu? Kan sekarang ada Germas, Apa tuh, Bu? Gerakan Masyarakat Hidup Sehat. Intinya, mengajak masyarakat melakukan gaya hidup sehat. Seperti melakukan aktivitas fisik setiap hari, perbanyak makan sayur dan buah, rutin melakukan pemeriksaan kesehatan, serta menjaga lingkungan tetap bersih dan sehat. Dan tidak merokok. Sehat diawali dari saya. Anda kembali di Coffee Break. Nah, Dokter Umarzin, kira-kira jenis herbal apa saja yang bisa dikonsumsi oleh masyarakat atau mungkin ada di pekarangan rumah yang bisa dimanfaatkan ataupun ditanam kemudian dikonsumsi untuk imun tubuh? Ya, sebenarnya kalau ditanya jenis herbalnya itu sangat banyak ya. Karena jenis tanaman obat kita di Indonesia ini nomor 2 terbesar di dunia setelah Brazil. Tetapi dari hasil penelitian Kementerian Kesehatan dan juga rekomendasi dari Dinas Kesehatan Provinsi, ini ada tujuh bahan herbal yang sangat akrab dengan kita sehari-hari. Yang pertama itu kunyit, kemudian temulawak, daun meniran, bawang putih, kemudian jahe, sambiloto, dan daun jambu biji. Jadi ada 7.
Nah, 7 macam bahan herbal ini dia tidak sama ya. Ada yang dia terdiri dari daun, ada yang dia dari rimpang, ada juga dari buah ataupun biji ya. Kalau buah itu misalnya jeruk ya, jeruk nipis, dan biji itu misalnya jintan atau yang dikenal dengan habatus sauda. Nah, untuk menggunakan ini boleh digunakan satu macam, atau yang sebaiknya itu adalah digabung menjadi satu formula, dan itu sudah dibuat oleh para pakar di Sumatera Utara dan dicantumkan di dalam buku Buklet kecil ini ya, Dok. ya, buku saku. Buku saku sini ada bagaimana cara membuatnya, bagaimana formulanya, serta bagaimana mendapatkan hasil bahan herbal yang dibuat sendiri yang memenuhi syarat-syarat kesehatan, termasuk dalam hal ini sterilitasnya dan kebersihannya. Oke. Nah, tapi kan tidak semua masyarakat bisa dengan mudah memahami bagaimana seperti yang dokter katakan tadi, memisahkan zat-zat yang sebenarnya tidak boleh dikonsumsi, mana yang bisa dikonsumsi. Karena masyarakat kita zaman dulu mungkin mereka lebih memilih untuk sederhana saja, kunyit dibersihkan atau direbus saja sudah bisa gitu, Dok. Nah, ini bagaimana, Dok? Sebenarnya itu tadi ada beberapa cara yang bisa dipilih oleh masyarakat, bisa membuat sendiri. Kalau memang tidak mau membuat sendiri, bisa dibeli yang sudah jadi, misalnya bahan-bahan jamu. Bahan jamu itu dia ada kunyit, ada temulawak, ada jahe, ada kencur, dan lain-lain. Jadi kita bisa meminta beberapa bahan dan itu dikonsumsi. Dengan ketentuan ada syaratnya, tentunya tidak boleh berlebihan dan digunakan sesuai dengan aturan minumnya. Oke, saya mau ke Ibu Syarifah, Bu. Sebenarnya secara medis kan antara tanaman herbal dengan kimia ini bertentangan gitu. Nah, kemudian bagaimana Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara kemudian merekomendasikan ini untuk dikembangkan menjadi salah satu cara bagi masyarakat untuk mencegah COVID, Bu? Jadi intinya kan kita sih Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara ya, dari Kementerian Kesehatan sudah ada penggabungan antara penggunaan obat konvensional dengan penggunaan tanaman herbal ya. Jadi masing-masing bisa digunakan secara terpisah. Karena tanaman herbal ini kan tujuannya untuk meningkatkan daya tahan tubuh, bukan sebagai obat, ya kan. Jadi memang dianjurkan ke masyarakat penggunaan tanaman herbal silakan, tapi dengan bukan sebagai obat. Itulah Harus perbedaannya, ya, Bu, ya? harus dibawahi. Yang namanya obat tetap aja menggunakan obat kimia, ya kan. Tanaman herbal tidak dianjurkan untuk sebagai obat dalam pengobatan penyakit. Itu saya rasa. Nah, kemudian Bu, apakah sudah ada peraturan dan kebijakan untuk menyebarkan informasi ini secara luas khususnya di Sumatera Utara? Oke, jadi kalau peraturan belum ada ya, tapi kalau kebijakan kita sudah buat kebijakan dengan bekerja sama dengan dokter spesialis penyakit dalam seperti Dr. Umar Zain ya, kita sudah menyebarluaskan dan mencetak leaflet beserta buku saku ya untuk disebarluaskan ke masyarakat, dan kita berkoordinasi dengan ibu-ibu tim penggerak PKK Provinsi Sumatera Utara dan Kabupaten Kota. Itulah kebijakan yang kita buat. Oke. Nah, kalau secara produksi dalam skala besar, akankah pemerintah provinsi mencanangkan sebuah grand design, bisa dikatakan begitu Bu, untuk memanfaatkan tanaman herbal ini menggunakan lahan seluas berapa hektar mungkin yang kemudian ini diproduksi secara luas dan bisa dikonsumsi oleh masyarakat? Jadi itu kemarin juga ada ya dari inisiasi Pak Wagub tuh kemarin juga ada dia mengatakan akan katanya lebih meningkatkan penggunaan tanaman herbal ini di Provinsi Sumatera Utara, akan dilaksanakan ya. Jadi itulah sementara hanya untuk penggunaannya mereka belum ada lahan, cuma akan diproduksi lebih banyak di kita. Jadi sementara ini Provinsi Sumatera Utara masih mengambil lahan tanaman-tanaman herbal dari masyarakat, yang dia bantu untuk perekonomiannya. Ada kriteria khusus Bu masyarakat yang bisa berpartisipasi mendukung program pemerintah ini, Bu? Kalau kriteria khusus masyarakat, saya rasa kita ada beberapa leading sektor ya, itu ya. Salah satu Dinas Pertanian, itu merupakan koordinasi sama kita, Dinas Pertanian ya.
Dan perizinan POM ya, saya rasa untuk mengeluarkan izin daripada apa yang sudah kita kerjakan. Oke, baik, Dokter Umar Zain. Masyarakat juga kan perlu tahu untuk mengukur dosis kadar penggunaan tanaman herbal. Jangan-jangan kalau digunakan terlalu banyak justru menjadi racun. Nah, gimana dok? Ya, sebenarnya tanaman obat tradisional dengan pengobatan medis yang disebut dengan pengobatan konvensional itu tidak bertentangan, tetapi berdampingan. Bahkan sebenarnya obat-obat yang digunakan oleh para medis saat ini dulunya dalam perkembangannya itu dulunya berasal dari tanaman herbal. Banyak itu obat-obat yang kemudian dipisahkan dia zat aslinya itu dan menjadi obat kimiawi. Khusus untuk tanaman herbal yang digunakan yang dianjurkan oleh pemerintah Sumatera Utara itu dalam bentuk utuh ya, jadi seluruh tanaman obat itu yang berkhasiat, tentunya yang ada bagian rimpang, ada yang daun begitu. Nah, masalah dosis itu memang benar, itu jangan terlalu berlebihan. Jadi kita sudah membuat tuh formulanya, ada takaran-takarannya sekian gram, sekian sendok begitu. Nah, itulah yang dicampur, dimasak, atau kalau mau aman kita beli saja yang sudah jadi, itu ada. Ya. Cuman masalahnya satu, di masyarakat terkadang bahan-bahan herbal ini terlalu dibesar-besarkan. Seperti? Seperti misalnya ada yang mengatakan ini mampu untuk mengobati COVID, mampu mengobati, jadi satu macam obat bisa menyembuhkan lebih dari 50 macam penyakit. Nah, itu yang sangat banyak menyerang, katakanlah menyerang dalam tanda kutip masyarakat dalam bentuk berita-berita yang banyak di media sosial. Oleh karena itulah kita nanti akan menyaring itu dan memberikan sosialisasi kepada masyarakat supaya tanaman herbal kita itu memang berkhasiat, tetapi jangan juga dipengaruhi dengan berita-berita hoax yang stigma yang berlebihan ya, dok, ya. Yang berlebihan. Baik, dokter, bisakah penggunaan tanaman herbal bersamaan dengan penggunaan obat konvensional ketika seseorang sedang terkena COVID? Nanti dijawab ya dok ya, pemirsa Coffee Break akan kembali sesaat lagi. Halo Dede. Ingat cegah stunting sejak dini. Periksa kandungan minimal 4 kali selama masa kehamilan. Stunting? Stunting apa kerdil? Untuk mencegahnya, berikan bayi asupan gizi yang cukup saat hamil. Berikan makanan pendamping ASI sejak usia 6-24 bulan. Imunisasi lengkap dan tepat waktu. Pantau tumbuh kembang anak. Gunakan sanitasi yang bersih. Dan cuci tangan pakai sabun. Ingat, cegah stunting itu penting. Anda masih di Coffee Break. Nah, Dr. Umar Zain, bisa nggak sih penggunaan secara bersamaan antara obat konvensional dengan obat herbal ketika seseorang sedang terkena COVID? Bisa, tetapi itu harus diketahui oleh dokternya. Misalnya seorang pasien COVID dirawat oleh seorang dokter, apakah di rumah atau di rumah sakit, tentunya akan mendapat obat-obatan yang sudah ditentukan standar untuk COVID. Kemudian dia akan menggunakan obat-obat tambahan. Boleh, dan itu dinyatakan, diberitahu kepada dokter, karena nanti ada beberapa jenis obat medis itu yang tentunya tidak boleh dimakan bersamaan, begitu. Mungkin diberi jarak 1 jam misalnya. Dan juga tidak boleh terlalu berlebihan. Yang kita lihat di masyarakat, misalnya obat medis ada 4 macam, nanti obat tradisionalnya bisa ada 5 macam, 6 macam. Jadi itu juga tidak baik. Jadi terlalu banyak obat juga tidak baik, tetapi yang penting adalah obat itu sesuai dengan yang diharapkan. Gitu. Nah, kita sedikit kembali ke awal ini dok. Ini kita bicaranya sudah cukup jauh nih bagaimana sarannya kepada masyarakat yang menderita COVID. Nah, saya ingin kembali kepada, ini kan sebuah tim ini dok yang dibentuk oleh pemerintah provinsi untuk menjalankan ataupun menganalisis bagaimana manfaat kandungan dalam herbal ini. Sejauh ini sudah langkah penelitian yang dilakukan sudah sejauh mana dok? Oh ya, sebenarnya kami dari
Provinsi Sumatera Utara kemarin membentuk satu tim bekerja sama dengan 6 universitas yang memiliki fakultas kedokteran di Sumatera Utara. Termasuk saya di situ, jadi ada kami tim kuratif, ada tim promotif. Saat itu kita mau meneliti bahan herbal Sambiloto untuk digunakan kepada pasien COVID. Surat keputusan tim sudah selesai, tim sudah siap untuk melakukan penelitian, namun sampai sekarang belum dapat dilakukan karena anggarannya belum bisa digunakan. Belum bisa digunakan atau belum turun ini, Dok? Kata lainnya begitulah. Oke, mungkin Bu Syarifah bisa mempertegas ini, Bu. Sebenarnya ini kan inisiasi yang cukup baik ya. Nah, kira-kira kendalanya di mana sih, Bu? Jadi gini, kemarin itu Pak Wagub sudah membuatkan anggarannya itu ya, tapi ininya jumlahnya sudah dibuatkan. Mungkin direncanakan sih sudah keluar di bulan Oktober, tapi ada kendala kita dari pergantian kepala dinas ya, Bu. Jadi pergantian kepala dinas, jadi mungkin penandatanganan KPA-nya itu, kuasa pengguna anggarannya itu berubah PA-nya. Jadi itu tadi, jadi memang harus menunggu surat perubahan dari KPPN-nya. Oke. Nah, jadi butuh waktu lagi sepertinya, Bu, yang Saya butuh waktu sih, tapi memang seharusnya memang udah keluar ya. Itu tadi karena pergantian kepala dinas memang yang tidak kita ini kan tidak diharapkan, tapi kan harus menunggu dulu itu selesai penandatanganan surat menyurat itu keluar nanti. Oke, baik. Nah, saya mau ke Dokter Umarjin lagi, Dokter. Pastinya ada kelemahan di setiap upaya pengobatan, baik itu konvensional maupun herbal. Nah, kalau di herbal ini kira-kira apa kelemahannya, Dok? Kelemahannya pertama dari segi pemanfaatan, dari segi peranan, katakanlah peranan pemerintah lah kita katakan, belum optimal untuk mengupayakan potensi tanaman herbal yang ada di Indonesia. Sementara kalau kita bandingkan dengan negara-negara lain, itu sudah banyak sekali yang dihasilkan dari tanaman obat tradisional di daerahnya. Kemudian kelemahan yang kedua adalah tanaman herbalnya kan harus diolah dulu ya, kemudian tidak semua orang bisa menggunakan secara langsung. Itulah kelemahannya. Tetapi tadi kelebihannya adalah sebenarnya dia mungkin bisa bersaing dengan obat-obat konvensional yang sudah ada kalau didukung oleh teknologi ahli penelitian yang mumpuni. Kalau dokter mengamati di Sumatera Utara, selain dari inisiasi yang dilakukan oleh pemerintah Sumatera Utara, adakah mungkin pihak-pihak yang sebenarnya mengembangkan pola-pola herbal ini untuk dikembangkan? Banyak teman-teman saya meneliti, penelitian disertasi mereka itu adalah tanaman herbal. Ada beberapa. Namun hasil penelitian itu hanya sampai ke outcome. Belum ke output, apalagi belum ke produksi. Beberapa tanaman obat yang sudah kita teliti bahkan sudah keluar hak patennya. Tinggal produksi. Kira-kira kendalanya itu di mana, Dok? Kendalanya banyak, bisa kendala di bantuan, ya, bantuan dari, ya kita katakanlah dari pihak institusi, instansi begitu. Tapi sebenarnya banyak juga yang melakukan produksi tanpa bantuan. Jadi kita sendiri yang melakukan produksi walaupun tidak dibantu oleh institusi maupun instansi yang sebenarnya berwenang untuk membantu itu. Oke, jadi sebenarnya banyak teman-teman dari dokter juga yang mengembangkan itu ya, Dok? Iya. Tenaga-tenaga ahli untuk penelitian itu banyak di Sumatera Utara. Baik, Bu Syarifah, sebenarnya apa sih yang harus diperhatikan sebelum pertama kali kita mengkonsumsi tanaman herbal ini? Pertama dilihat dulu apakah itu buatan sendiri atau buatan dari pabrikan. Nah, kalau dari buatan sendiri berarti kalau itu dari hasil sendiri ya dia harus dimakan, diminum langsung habis dalam 24 jam. Tidak boleh lama di luar. Kalaupun disimpan harus dalam waktu 3 hari di dalam kulkas. Itu yang harus diperhatikan beserta kebersihan daripada bahan ramuan yang akan diolah.
ada kualitas tertentu untuk mengkonsumsi tanaman herbal? Mungkin kalau yang saya ketahui ini Bu, misalnya kunyit, dia ada yang induk kunyit, ada yang tidak, artinya yang kunyitnya kecil-kecil misalnya seperti itu. Ada kriteria khusus nggak sih Bu? Tidak ada kriteria khusus untuk penggunaan tanaman herbal ya. Jadi semua tadi seperti dari mulai akarnya aja sudah bisa digunakan, rimpangnya sudah bisa digunakan. Jadi nggak ada kriteria harus yang kunyitnya kecil atau besar. Yang penting tanamannya ada 3 jenis tanaman segar. Oke, berbicara mengenai tentang tanaman herbal dan profesi dokter, ini kebetulan narasumber saya ini keduanya dokter nih, jadi saya mau meminta tanggapan dari Dokter Syarifah ini menanggapinya kira-kira bagaimana. Biasanya kan kalau dokter sedikit bertentangan dengan yang berhubungan dengan herbal. Nah, kalau Dokter Syarifah kemudian Dokter Umarzin bagaimana? Saya mau ke Dokter Syarifah dulu. Jadi sebaiknya memang penggunaan itu tidak bertentangan kalau memang digunakan secara benar. Ya kan? Secara benar itu kata gue tidak berlebihan. Kalau menggunakan, yang penting seimbang antara penggunaan tanaman herbal dengan penggunaan obat konvensional tadi. Jadi tidak ada larangan untuk menggunakan dalam waktu yang sama. Oke, baik. Dokter Umarzin silakan. Ya, tanaman obat Indonesia punya ruang untuk berkembang dan bahkan untuk ditingkatkan dan justru membantu pengobatan medis konvensional gitu. Masalah belum semua dokter mau menerima itu ya tentunya memang bertahap. Tetapi sampai saat ini sudah semakin banyak dokter yang meneliti tanaman-tanaman herbal itu untuk suatu penyakit. Nah, termasuk yang saya teliti, misalnya untuk malaria, yaitu dari ekstrak sambiloto, itu sudah kita buktikan. Dan banyak lagi bahan-bahan herbal yang lain. Jadi artinya kedepannya tanaman obat Indonesia ini punya potensi untuk dikembangkan lebih baik lagi. Oke, sebagai final statement singkat aja dokter, informasi penting yang harus disampaikan kepada masyarakat, silakan Dok. Ya, khusus masa pandemi ini yang paling penting itu adalah pencegahan transmisi COVID dari seseorang kepada orang lain dengan prokes. Kemudian meningkatkan daya tahan tubuh dengan asupan gizi yang cukup dan seimbang, olahraga yang teratur, dan juga bisa menggunakan formula tanaman obat yang sudah dibuat oleh Dinas Kesehatan beserta para pakar yang bisa digunakan oleh masyarakat. Oke, baik. Terakhir silakan Dokter Syarifah sebagai final statement. Jadi kalau saya menyarankan juga kepada masyarakat, kalau bisa gunakan tanaman herbal dengan secara benar, ya kan, dari mulai pencucian sampai pengolahan dan tingkatkan daya tahan tubuh tersebut. Itu saja. Oke, baik. Terima kasih Dokter Umarzin dan Dokter Syarifah. Pemirsa, ada pesan yang sangat penting sekali bahwa Anda bisa memanfaatkan halaman Anda yang bahkan ukuran kecil sekalipun untuk menanam tanaman herbal karena manfaatnya bisa sebagai daya tahan tubuh ataupun meningkatkan imunitas. Catat ya, meningkatkan imunitas, belum berfungsi untuk sebagai obat begitu. Bagaimanapun obat konvensional masih diutamakan untuk mengatasi berbagai penyakit. Pemirsa, dengan demikian maka ini menjadi penutup tayangan Coffee Break Sumatera Utara. Saya Wanasari dan seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.